Assalamualaikum. Halo adik-adik kelas 4 SD. Bertemu kembali di YouTube channel Ibu Guru. Mari kita belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Ayo siapkan buku dan alat tulisnya. Belajar bersama Ibu Guru Idriani. Tujuan pembelajaran 1. Dengan kegiatan mengamati berbagai contoh hubungan antara gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. 2. Dengan pengamatan peristiwa di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan mengenai hubungan antara gaya dan gerak melalui pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menentukan pembelajaran dalam sebuah cerita fiksi. 4. Dengan kegiatan menemukan jawaban berdasarkan cerita fiksi, siswa dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi. 5. Dengan kegiatan berdiskusi mengenai cerita fiksi, siswa dapat mengidentifikasi tokoh, sifat tokoh, dan inti cerita fiksi. Pembelajaran 1. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih, terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani. Tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan benda yang lainnya? Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambal ban sepeda. Siti merasa lapar. Tiba-tiba terdengar suara ting ting ting. Di seberang jalan terlihat penjual bakso dorong lewat. Penjual bakso mendorong gerobaknya dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai tanda bahwa ada bakso. Siti dan Lani sepakat untuk makan bakso duluan. Mereka memanggil penjual bakso. Selesai melayani pesanan bakso Siti dan Lani, tukang bakso melanjutkan perjalanannya. Siti dan Lani memperhatikan gerobak bergerak maju karena dorongan tukang bakso. Begitu juga dengan sepeda. Sepeda bergerak maju karena dituntun, didorong, dan dikayu. Mendorong dan mengayuh merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda bergerak. Berikut lebih lanjut pengetahuan tentang gaya dan gerak. Masih ingatkah kamu dengan pembelajaran subtema 1 dan subtema 2 yang membahas tentang gaya dan gerak? Untuk melakukan gaya, kamu perlu tenaga. Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Berikut beberapa contoh hubungan gaya dan gerak. Ayo mengamati. 1. Gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gambar di atas menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu tertutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan pintu bergerak, membuka dan menutup. 2. Gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gambar di atas menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan, Pak sopir bus menjadi lambat lalu berhenti. 3. Gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Gambar di atas menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Pada peristiwa itu, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk. 4. Gambar berikut menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas, sehingga bola bergerak ke atas.
Kemudian, bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Ayo berdiskusi. Amatilah peristiwa di lingkunganmu yang berkaitan dengan hubungan antara gaya dan gerak. Tuliskan hasil pengamatanmu pada kotak berikut. Siti dan Lani sampai ke bengkel sepeda. Sambil menunggu pekerja bengkel menambal ban sepeda, Siti dan Lani bercerita. Saat Siti asik bercerita, tiba-tiba Lani berteriak sambil menunjuk ke atas. Ada angsa terbang. Cantik ya, kata Lani. Siti menjadi teringat bahwa ia pernah membaca cerita fiksi angsa dan telur emas. Berikut cerita yang pernah dibaca Siti. Buatlah laporan hasil pengamatan. Contoh, nama Raffi, kelas 4, alamat Jalan Rawajaya. Objek atau peristiwa yang diamati yaitu gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda berubah posisi ataupun arah gerak. Objek atau peristiwa yang diamati mendorong mobil yang mogok. Hasil pengamatan berupa hubungan gaya dan gerak sesuai peristiwa yaitu gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak saat mobil diam atau mogok. Gaya yang bekerja pada mobil tidak ada. Saat ada orang mendorong dari belakang, maka mobil akan bergerak berpindah posisi ke arah depan. Ayo membaca. Ikuti cerita dalam bacaan yang dibaca oleh Siti berikut. Angsa dan telur emas, Aesop. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya. Kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur angsa lebih banyak lagi dalam waktu singkat. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Setiap hari, sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari, setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya telanjur mati, dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Dari cerita di atas, kita dapat mengambil hikmah atau pembelajaran. Kita sebagai manusia harus mensyukuri yang sudah dimiliki. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya Tuhan sudah mengatur rezeki manusia. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, akan kehilangan semua yang dimilikinya. Ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, apa inti dari teks cerita tersebut? Nomor 2, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Nomor 3, bagaimanakah sikap yang dimiliki tokoh utama? Nomor 4, bagaimana seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah dia peroleh? Nomor 5, apa yang akan kamu lakukan
jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut. Pada dasarnya, cerita fiksi adalah cerita rekaan. Isi cerita fiksi dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi atau daya pikir pengarangnya secara artistik dan intens. Cerita fiksi diwarnai oleh kultur, pengalaman, batin, filosofi, religiositas, dan latar belakang pengarang lainnya. Selain itu, cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, kecerdikan, wawasan, penilaian pengarang terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Ayo berdiskusi. Banyak cerita fiksi yang dapat kamu baca di perpustakaan sekolah atau di toko-toko buku. Buatlah kelompok terdiri atas 5 anak. Kemudian setiap anak mencari 5 judul cerita fiksi, baik di perpustakaan sekolah, di toko-toko buku, maupun dari internet. Mintalah pendampingan kakak atau orang tua pada saat mengakses internet. Cerita yang diperoleh setiap siswa hendaknya dibaca oleh 4 anak anggota kelompok. Setelah kelima anak membaca cerita yang diperoleh, berdiskusilah mengenai cerita inti. Kemudian, tuliskan hasil diskusi pada kotak tabel berikut. Contoh nomor 1, judul cerita Angsa dan Telur Emas. Tokoh dalam cerita adalah petani. Sifat tokoh dalam cerita serakah. Inti cerita dari hasil diskusi, seorang petani yang serakah memiliki seekor angsa istimewa bertelur emas. Karena sifat keserakahannya, petani memotong angsanya supaya cepat kaya. Namun hasilnya tidak ada emas dalam perut angsa. Angsanya mati dan petani akhirnya menyesali perbuatannya. Contoh kedua, judul cerita Malin Kundang. Tokoh dalam cerita Malin Kundang dan Ibu Malin Kundang. Sifat tokoh dalam cerita Malin Kundang bersifat pemarah, angkuh, dan durhaka. Ibu Malin Kundang bersifat baik, sabar, dan penyayang. Nomor 3, judul cerita Keong Emas. Tokoh dalam cerita Kertamarta, Itu Kertapati, Chandra Kirana, Dewi Galuh, penyihir, dan nenek. Sifat tokoh dalam cerita Putri Chandra Kirana bersifat baik, cerdas, dan rajin. Pangeran Inu Kertapati bersifat setia dan pantang menyerah. Raja Kertamarta bersifat bijaksana, Dewi Galuh bersifat iri hati dan jahat, penyihir bersifat kejam, nenek bersifat suka menolong. Contoh keempat, judul cerita Roro Jonggrang. Tokoh dalam cerita Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Sifat tokoh dalam cerita Roro Jonggrang bersifat sopan santun, curang, dan ingkar janji. Bandung Bondowoso bersifat sombong, kejam, sakti, arogan, dan pendendam. Lalu contoh kelima, judul cerita Kancil dan Siput. Tokoh dalam cerita Kancil dan Siput. Sifat tokoh dalam cerita Kancil bersifat sombong. Lalu contoh yang keenam, judul cerita Asal-usul burung cendrawasih. Tokoh dalam cerita Kweya, Ibu Kweya, pria tua, adik tiri Kweya. Sifat tokoh dalam cerita Ibu Kweya bersifat baik hati, Kweya bersifat baik hati dan sabar, Pak tua bersifat baik hati, dan adik-adik tiri Kweya bersifat iri hati dan jahat. Ban sepeda Siti selesai ditambal. Siti dan Lani lega. Karena hari sudah sore, Siti dan Lani pulang. Siti mengayuh sepeda dan Lani membonceng di belakang. Siti mengayuh sepeda dengan santai, tidak tergesa-gesa ataupun lambat sehingga laju sepeda Siti pun sedang. Ayo renungkan. Kamu telah mempelajari hubungan gaya dan gerak. Apakah gaya dan gerak benda penting bagi kehidupanmu? Coba kamu renungkan dan beri alasan atas hasil renunganmu. Tuliskan hasil renungan beserta alasannya
dalam bentuk kolom seperti berikut. Adik-adik kelas 4 SD, apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat. Oh iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube channel Ibu Guru. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.